Kali ini kita bahas tentang sistem pajak yuk. Walau kedengarannya ngebosenin, tapi topik ini penting banget guys. Bayangin aja, tanpa pajak, nggak akan ada sekolah-sekolah, rumah sakit, atau akses jalan. Atau makan siang gratis. Jadi apa itu pajak? Gimana ceritanya pajak jadi sumber utama pendapatan suatu negara? Apa cerita menarik di balik kebijakan pajak yang kita bayarkan? Yuk, kita bahas semuanya. Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama nonton kanal ini ya. Kalian juga bisa memberi dukungan lewat Saweria, dengan cara scan barcode ini. Makasih banyak ya guys, kalian gokil. Sekarang, ayo kita kemon. Pajak adalah kontribusi wajib yang kita bayarkan ke negara, yang kemudian digunakan untuk kepentingan bersama. Maksudnya? Nah, saat kita mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari pekerjaan kita, atau saat melakukan pembelian barang dan jasa, kita akan dikenakan biaya pajak. Kok aneh? Kita yang capek kerja, malah kita yang harus bayar. Begini alasannya guys. Dalam sistem hidup bermasyarakat, ada fasilitas dan hal penunjang lain yang pemakaiannya dilakukan secara kolektif atau bareng-bareng. Contohnya jalan raya, halte bis, jembatan, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Nah, iuran pajak yang kita bayar itulah yang digunakan untuk pembangunan dan perawatan fasilitas-fasilitas tadi. Jadi, bisa dibilang pajak adalah investasi bersama yang manfaatnya buat kita-kita juga. Asalkan dikelola dengan benar, ya. Sebagian uang pajak ini juga digunakan untuk membayar biaya jasa sektor pelayanan publik. Dari gaji dan tunjangan presiden dan menteri-menterinya, gubernur hingga lurah, anggota legislatif, tentara, polisi, dan juga aparatur sipil negara lainnya. Jadi nggak boleh arogan ya Bapak Ibu. Di Indonesia, sistem pajak terbagi jadi dua nih. 1. Pajak pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, yang dikelola pemerintah pusat. Lalu, pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan ke pemerintah daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Kalau masyarakat nggak mau bayar pajak, bisa-bisa fasilitas publik banyak yang rusak, atau malah nggak ada sama sekali. Kalau mau tahu info lebih lengkap soal pajak di Indonesia, kalian bisa mampir ke situs Dirjen Pajak di sini. Pajak sendiri sudah ada sejak zaman dulu banget, bahkan pada zaman Mesir kuno dulu masyarakat sana bayar pajak ke kerajaan pakai gandum guys. Goks. Hal ini juga dilakukan pada berbagai peradaban lain di dunia. Sistem perpajakan menjadi salah satu kunci berkembangnya sebuah pemerintahan, dan metode ini terus dilanjutkan dan dikembangkan menyesuaikan kondisi masyarakat hingga saat ini. Di Indonesia, pajak punya sejarah panjang. Pada masa kolonial Belanda, pajak lebih mirip perampasan paksa, karena sebagian besar caranya tidak berkeadilan dan dipergunakan untuk kepentingan kerajaan Belanda. Tapi setelah kita merdeka, sistem pajak ini terus diperbaiki, hingga lebih modern seperti sekarang. Bahkan pemerintah Indonesia juga memberikan kemudahan lewat sistem pajak digital. Sistem pajak di Indonesia saat ini sudah cukup maju. Misalnya, kini ada e-filing dan aplikasi pembayaran pajak online yang mempermudah kita untuk bayar pajak tanpa harus ribet antri panjang. Lebih masuk akal jadinya ya. Masa udah dipungut iuran, masih harus bulak-balik ke kantor pajak. Tapi tetap aja, ada yang bilang, bayar pajak itu rasanya kayak putus cinta. Berat, tapi harus ikhlas. Dalam perpajakan, kuncinya ada di transparansi dan efisiensi. Pemerintah harus bisa memastikan pajak yang kita bayarkan benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik. Pajak adalah pondasi keuangan untuk sebuah negara. Tanpa pajak, fasilitas umum nggak akan ada, dan ekonomi nggak bisa berkembang. Tapi pajak bukan cuma soal uang aja guys, tapi juga soal kepercayaan. Kalau kita sepakat mau hasil akhir yang baik, ya pemerintah harus kelola dengan benar.
dan masyarakatnya harus disiplin bayar pajaknya. Di sini peran masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan uang pajak kita bersama ya. Masa sih ada yang udah dikasih gratis fasilitas dinas dari uang pajak, tapi pakainya secara arogan, ugal-ugalan? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Ya kan? Minggir, weh! Wah! Rekamannya gagal. Tenang aja! Minggir, weh! Salah satu fenomena kebijakan dalam perpajakan adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Seperti waktu itu, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi mereka yang belum melaporkan pajaknya untuk bertobat, dengan imbalan denda pajaknya dihapuskan. Jadi, daripada pelaku penggelapan pajak ini malah nggak bayar sama sekali, ancaman dendanya ditiadakan dalam periode waktu tertentu, biar mereka pada mau ngaku dan bayar. Kalau masih bandel, sanksi lebih berat diberlakukan setelahnya. Ada juga fenomena lain yaitu iuran pajak tinggi, tapi masyarakat malah happy. Nah, negara-negara seperti Finlandia dan Swedia mengenakan iuran pajak tinggi sekali sampai 50% bagi masyarakatnya. Goks, tapi rakyatnya tetap mendukung aja, karena hasilnya benar-benar terasa kembali ke masyarakatnya. Transportasi umumnya rapih dan terawat, fasilitas pendidikan baik, sangat murah bahkan gratis, fasilitas kesehatan sangat baik, dan fasilitas umum lainnya juga baik dan terawat. Mirip banget kan? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dengan sistem yang makin modern dan pengawasan yang baik, hasil iuran pajak diharapkan dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan, inovasi, dan keberlanjutan suatu negara. Jadi, karena manfaatnya sangat baik untuk kita bersama dan merupakan kewajiban sebagai warga negara yang ikhlas ya guys. Sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bikin kita semua makin paham soal pentingnya pajak. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!